Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Disusun oleh kelompok 3 Abdullah Sadam Siregar Sinul Aflah Tahir dan Nur Ainun. Ekonomi Islam itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nilai-nilainya dibangun atas dasar tauhid, keadilan, dan keseimbangan. Seiring perkembangan zaman, muncullah 3 mazhab utama dalam ekonomi Islam kontemporer. Mazhab istislahi, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer hadir sebagai respons terhadap tantangan modern, terutama dominasi kapitalisme yang seringkali mengabaikan aspek moral dan kemanusiaan. Para pemikir Muslim mencoba menggali kembali nilai-nilai Islam sebagai solusi atas berbagai masalah ekonomi saat ini. Mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini didirikan oleh ekonom Iran Bakir al-Shadar serta diikuti oleh Abbas Mirahor, Bakir al-Hasani, Kadim al-Sadar, dan Iraj Totauncian. Mazhab ini berpendapat, tiahwa Islam dan ekonomi tidak dapat berdampingan. Oleh karena itu Islam ialah Islam sedangkan ekonomi lalah ekonomi sehingga istilah ekonomi Islam adalah istilah yang bertentangan dan menyesatkan. Pola utama aliran ini adalah pemikiran tentang pemecahan masalah ekonomi yang muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai pengaruh dari ekonomi kapitalis yang menguntungkan pihak yang kuat dan kaya. Pemahaman ekonomi Iqtisaduna beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak berbatas, tetapi karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Pemikiran Bakir al-Sadr. Teori produksi, tujuan, bukan sekadar mengejar laba, tetapi untuk memenuhi kebutuhan manusia dan mencapai kesejahteraan sosial produksi harus selaras dengan tujuan syariah, maqasid al-syariah, menjaga agama, jiwa akal, keturunan, dan harta. Prinsip, etika dan nilai ilahiyah, menghindari kerusakan, fasad di bumi, mendorong partisipasi aktif individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi tanpa melupakan keadilan. Teori distribusi, distribusi primer, distribusi kepemilikan. Cara memperoleh harta, melalui warisan, kerja, hibah, atau pemberian dari negara. Islam mengakui kepemilikan pribadi, tetapi dibatasi oleh aturan halal haram dan tanggung jawab sosial. Distribusi sekunder, distribusi pendapatan melalui zakat, haraj, jizyah, wakaf kemudian larangan akumulasi yang tidak produktif. Mazhab Mainstream. Aliran mainstream dalam ekonomi Islam dipelopori oleh M. Umer Capra, Manan, Nejatullah Siddiqi, dan beberapa tokoh lainnya. Dalam pandangan aliran ini setuju bahwa masalah ekonomi terjadi karena adanya sumber daya yang terbatas yang harus diprioritaskan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Aliran ini berpendapat bahwa masalah ekonomi pada dasarnya sama dengan pendekatan konvensional yang berbeda terletak pada bagaimana menyelesaikan masalah. Pandangan aliran mainstream manusia membuat pilihan berdasarkan keinginan mereka dan memiliki skala prioritas. Aliran mainstream dalam ekonomi Islam mengakui bahwa keinginan manusia dalam mencapai kepuasan ekonomi memiliki batasan yang ditetapkan oleh aturan-aturan Islam. Ini menunjukkan perbedaan mendasar antara pendekatan konvensional dan pendekatan Islam dalam memenuhi kebutuhan ekonomi manusia. Pemikiran Umer Capra. Kritik terhadap sistem ekonomi konvensional kapitalisme dan sosialisme karena keduanya gagal mewujudkan keadilan sosial. Kapitalisme mendorong materialisme dan individualisme, sedangkan sosialisme menekan hak individu. Keduanya mengabaikan nilai spiritual dan moral. Konsep ekonomi menurutnya adalah apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi dengan landasan nilai-nilai Islam, bukan sekadar logika pasar. Tujuannya adalah kesejahteraan manusia berdasarkan maqasid al-syariah, menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Selanjutnya strategi ekonomi menurut Umer yang pertama, pembangunan sumber daya manusia, perbaikan moral dan pendidikan sebagai tandasi ekonomi. Kedua, pemerataan kekayaan,
melalui reformasi agraria, zakat, dan pengembangan UMKM. Ketiga, restrukturisasi ekonomi, mengubah pola konsumsi masyarakat berdasarkan kebutuhan bukan keinginan. 4. Restrukturisasi keuangan, menghapus bunga, mendukung keuangan syariah dan LUMKM. Kelima, perencanaan strategis nasional. Pemerintah harus berperan aktif dalam kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Mazhab alternatif kritis. Para pemimpin dalam aliran ini, seperti Timur Quran yang menjabat sebagai ketua jurusan ekonomi di University of Southern California, Jomo yang berasal dari Yale, Cambridge, Harvard, Malaya, dan Muhammad Arif, serta beberapa lainnya, menjadi perintis dalam aliran ini. Aliran ini memberikan kritik terhadap dua aliran kontemporer sebelumnya dalam ekonomi Islam. Aliran Iktisaduna dikritik karena dianggap mencoba mengemukakan gagasan baru yang sebenarnya telah ditemukan oleh para tokoh klasik sebelumnya. Sementara itu, aliran mainstream dikritik karena dianggap hanya mengadopsi pandangan neoklasik tanpa menghadirkan keaslian, dengan menghilangkan elemen riba dan menambahkan zakat serta akad. Kemudian pendekatan mazhab alternatif ini berpendapat bahwa ekonomi Islam tidak selalu benar secara mutlak, meskipun prinsip-prinsip Islam dianggap benar. Hal ini karena ekonomi Islam merupakan hasil tafsiran manusia terhadap Al-Quran serat As-Sunnah. Dan oleh karena itu proposisi dan teori ekonomi Islam perlu diuji kebenarannya dengan cara yang sama seperti halnya ekonomi konvensional. Pemikiran Timur Quran. Menurut Quran, ekonomi Islam hanya menawarkan dua prinsip, yaitu prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. Zakat tidak dapat secara adil mendistribusikan harta, terutama dalam konteks industri modern yang memiliki nilai nisab yang sulit diukur. Quran juga mengkritisi adanya perbedaan pendapat di antara ulama mazhab dalam ekonomi Islam. Menurutnya, perbedaan pendapat ini menunjukkan ketidakkonsistenan dalam pemikiran ekonomi Islam. Quran berpendapat bahwa perbedaan pendapat mazhab dapat diselesaikan melalui kesepakatan para ulama, yang disebut ijma, serta melalui penganalogikaan masalah. Baik kelompok 3, terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada kata terima kasih yang terlalu kecil, setiap ungkapan terima kasih adalah bentuk penghargaan yang besar.